lebih mudah. Dari posisi yang bagus. Dari posisi yang bagus. Iya, kayak gitu. Ya, sudah. Ya, malam saya ngobrol kan mana? Ini ada di mana lagi? Sudah. Sedang jadi segitu asal yang manis-manis mah. Manis mah mata segar manis nggak terasa. Enggak seger mata. Dari tutupan. Sambil menikmati hidangan kita belajar, maka itu sambil apa? Sambil memperhatikan aja, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini rutin setiap malam Jumat untuk tilawah berzikir kepada Allah dan sekaligus kita melakukan kajian Islam agar kita semakin mengerti, semakin memahami Islam. Setelah memahami Islam, kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadirin Allah, baiklah pada malam hari ini saya akan mencoba membahas tentang pentingnya melakukan pembinaan kaderisasi untuk anak-anak kita, ya. Kita harus ada pembinaan, pengkaderan untuk anak-anak kita, generasi di bawah kita, anak-anak cucu kita. Kenapa kita lakukan pengkaderan, pembinaan? Kenapa?
limitnya, Bu. Ada limitnya. Tidak ada kehidupan yang abadi. Pasti ada akhirnya. Manusia itu kata Al-Quran awalu nutfah wa akhiruhu wajibah. Paham artinya itu? Awalu nutfah, awalnya itu kita nutfah, bukan itu sperma ya. Wa akhiruhu wajibah. Wajibah itu apa? Wajibah itu mayitun, janazatun. Apa itu? Jenazah. Awalnya nutfah, ujungnya adalah jenazah. Itu pasti kita akan alami. Nah, sebelum masuk fase jenazah, kita punya anak, Bu ya, punya cucu, cicit. Apalagi kalau cicit? Bukan cucurut. Tugas kita itu harus mempersiapkan generasi Islam yang hebat, Bu. Ya, kita siapkan dari sekarang, jangan kumaha engkek, tapi harus engkek kumaha gitu kan. Kita udah meninggal, anak belum dikader, anak belum siapa apa-apa. Dari sisi keilmuan masih kosong, dari skill kemampuan nggak punya. Makanya punya Allah ini itu namanya hidup yang pasrah. Kita bukan pasrah, tapi gimana itu? Harus tawakal. Apa tawakal itu? Berusaha secara maksimal. Nah, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ada usahanya dulu dan pasrah aja kan. Ketika kita sakit, nah pasrah aja kan, mau enggak? Usaha dulu yang maksimal. Nanti urusan hasil itu urusan saya, urusan kita. Tapi urusan Allah mangga yang ada di Allah. Kalau kita sudah berusaha. Di kampung ini banyak anak-anak muda, Bu ya. Anak muda sangat banyak. Termasuk anak-anak kita bagian dari anak muda kita. Maka sekarang bagaimana? Harus bagaimana? Ya, gitu. Tapi sekalian, saya tadi baca buku Said Hawa, seorang ilmuwan Muslim terkenal, dengan rujukan para ahli ilmu. Kenapa kita melakukan kaderisasi membina anak-anak kita? Pertama adalah ada yang namanya nufusun jadidatun qadimatun. Nufusun jadidatun qadimatun. Ada jiwa manusia yang jadid. Apa yang jadid? Artinya baru lahir. Anak itu kan baru lahir, beranjak anak-anak. Itu baru lahir, baru berkembang masa-masa anak-anak. Atau orang baru masuk Islam, ya, mu'alaf namanya masuk Islam. Hatinya masih lemah. Itu mereka belum mengenal Islam. Nah, bagi mereka yang baru lahir, berkembang masa anak-anak atau baru mengenal Islam, kita berikan pembinaan oleh kita, dibina oleh kita. Terus yang kedua namanya generasi qadimatun. Udah lama jadi orang Islam, tapi baru belajar Islam gitu. Udah lama Islamnya, Bu. Udah 30 tahun gitu, 40 tahun gitu kan. Tapi belum mengenal Islam. Quran baru belajar A-I-U babi bu gitu ya. Dulu pada zaman ajabar A dulu ya. Sekarang kan pakai ikro. Jadi ada generasi yang baru lahir, baru mengenal Islam, dan juga yang sudah Islam lama tapi belum belajar Islam. Nah, itu kita bina juga.
Nah, nanti urusan membina ini ya, kalau kita dalam kadar tertentu tidak bisa kita secara kadar tertentu, level tertentu, ya kita serahkan kepada siapa Bu? Kepada ahlinya, ya. Kenapa anak ibu disekolahkan ke sekolah, nggak di rumah saja sekolahnya? Kenapa Bu? Anak ibu kan itu seperti rumah tangga gitu. Karena kita sangat terbatas. Matematik nggak bisa, IPS nggak bisa, ekonomi nggak bisa, apalagi fisika, kimia. Ibu bisa dan kimia, biologi bisa, fisika nggak bisa. Karena kita nggak bisa, serahkan kepada ahlinya, gitu, gurunya, sesuai dengan bidang kemampuannya. Untuk urusan agama siapa? Ya ulama, para ustaz, para kiai. Simpan di sana, nangis, biarin aja nangis. Daripada nanti nangis di akhirat, gara-gara tidak punya ilmu agama. Mendingan sekarang nangisnya Bu. Anakku masih nangis kalau disebutkan itu. Nangisnya sampai seminggu nangis terus. Kenapa? Daripada menangis karena bodoh, gitu kan. Mendingan suatu hari mereka akan pintar, akan punya ilmu agama. Kalau orang sudah punya ilmu agama, seperti orang punya mobil ada remnya. Kalau mobil tanpa rem, tabrak sana tabrak sini juga. Ya sekalian, jadi kenapa ada kaderisasi di antara kita hari ini, dan musola ini punya fungsi kaderisasi musola ini. Sekalipun ada hadis mengatakan, ini sekalian, akan datang suatu zaman kata Rasulullah, di mana al-Islam itu layak Islam illa ismu. Islam tidak kekal, cuma namanya doang. Islam tidak akan kekal, kata Rasulullah, cuma namanya doang. Namanya Islam, agamanya Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. KTP-nya mana? Islam. Waktu bulan puasa makan mie ayam, jam 11 hilang lagi. Itu namanya layak Islam illa ismu. Banyak nanti suatu zaman banyak orang menyatakan Islam tetapi tidak mengamalkan Islam, cuma namanya saja. Itu dari contoh seperti itu. Yang kedua, layak Quran illa rasmuhu. Quran tidak kekal kecuali tulisannya saja. Qurannya banyak. Saya yakin setiap rumah punya Quran Bu ya. Ada yang 2, 3, yang 5 gitu. Hanya masalahnya dibaca enggak Qurannya gitu. Ibu pasti dibaca di rumah. Ya orang punya Quran kita akan dibaca sampai isinya di lemari yang paling atas sudah bulukan, kemudian debu itu. Kapan dibacanya? Tahun sekali. Contohnya kan begitu. Jadi banyak orang punya Quran, tapi cuma tulisannya saja. Kenapa? Karena memang Quran tidak pernah dibaca. Dibaca pun hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di setiap hari Quran tidak pernah dibaca, apalagi dikaji, apalagi dipraktekkan. Suatu hari tidak akan seperti itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, nanti akan banyak masjid. Masjidnya megah, mewah, luas. Tetapi kata Rasulullah akan sepi, kosong dari hidayah. Tidak ada hidayahnya. Mungkin sekedar tempat ibadah saja. Udah sholat, pikir, udah selesai. Tidak ada kajian Islam, tidak ada tausiah, ya. Kita nggak ini mau sholat sekedar tempat zikir ibadah, tapi kita jadikan ini sebagai apa? 2 fungsi Bu. 1 majelis zikir, kedua majelis fikir. Nah, kita 2 fungsi ini. 1 majelis zikir, kedua majelis fikir. Setelah sholat, tilawah, fikir, kita harus mengkaji Islam. Sehingga dengan mengkaji Islam kita akan semakin paham tentang Islam. Yang pertama Bu ya, dari kata
generasi dakwah, nanti ada generasi itu ada yang jadi datu yang baru lagi tumbuh masa anak-anak remaja dan belum mengenal Islam di situ, atau tadi orang Nasrani, orang luar Islam masuk Islam itu kan belum kenal agama, itu perlu dibina oleh kita. Terus tadi ada orang yang sudah usia yang banyak tapi belum belajar Islam, itu tugas kita adalah membinanya sekemampuan kita. Al-Asad mengatakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dengan penuh kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nufusun dhahibatun. Dhahib artinya pergi, artinya meninggal. Ada generasi Islam, dia seorang pembina Islam yang handal, produktif dalam berdakwah, tapi udah pergi. Kalau udah pergi nanti siapa penggantinya? Kang Teguh. Kalau ulama itu kan sekarang semakin habis Bu ya. Kalau ulama wafat, penggantinya ada? Ada nggak Bu? Susah Bu. Kalau sarjana meninggal, ada penggantinya. Waduh, banyak banget. Setahun bisa ribuan akan dicetak sarjana baru. Kalau ulama belum tentu 10 tahun ada penggantinya. Ulama itu belajarnya bukan 4 tahun. Kayak S1 kan 4 tahun. Berapa tahun minimal dari ulama itu? Minimal 20 tahun loh. 10 tahun di Al-Azhar, di Kairo, 10 tahun di Qura, di Madinah, 3 tahun di Libya. Ulang jadi Ustaz Somad. Jadi dia doktor sekarang. Itu umur apa? Masanya sangat panjang. Kalau Ustaz Somad meninggal, penggantinya begitu setahun lalu begitu ada. Tadi karena ada mujahid dakwah yang handal, yang produktif, yang aktif, kemudian dia wafat, maka dibutuhkan generasi baru untuk menggantikannya. Dan kemarin saya bertanya Adi Hidayat ya, akan sudah membangun pesantren calon ulama di Serang Pandeglang, itu dia gratis, nggak dipungut 1 peser pun. Sampai doktor itu gratis, sampai S3 Bu. Tapi syaratnya harus pasakurannya harus praktek dan siap untuk diri seorang hafiz 30 juz. Jadi beliau sudah menyiapkan calon ulama sampai doktor S3 itu tidak ada biayanya. Ibu kalau punya anak silakan dites ke Pandeglang Ibu. Insya Allah nanti 20 tahun menjadi ulama besar akan dakwah di kampung Cikupa ini. Nanti akan menggantikan generasi kita. Gitu. Ya, yang kedua itu kenapa akan berdasarkan nanti ada nufusun dhahibatun. Ada menjadi dakwah yang pergi, tetapi kan dulu ini ada limitnya. Maka kita siap sampai ulama tidak ada. Terus gimana? Kalau suatu kampung tidak ada ulama, yang ada orang-orang yang tidak berilmu, bodoh, bagaimana tuh nasib kampung itu? Menetapkan hukum dengan kebodohannya, itu akan sesat. Maka dibutuhkan generasi baru yang akan menggantikan para ulama. Ya, Program Sadat dan menyiapkan ya 2 generasi. Kalian kita lagi di Lombok juga ya, di Lombok. Mudah-mudahan sukses juga dari ulama sini. Ya, jadi kita juga yang punya hari ini coba siapkan Bu ya. Ada yang satu calon ulama gitu. Cikupa ini ada penerusnya dan sampai Pak Obor ya. Tahu Pak Obor Pak ya? Jangan tidak ada yang menggantinya gitu. Sekarang yang ketiga, kenapa ada namanya nufusun mutaghayyirun ya. Nufusun
pembelajar, ada orang yang berubah kehidupannya. Di manusia itu kadang-kadang bisa berubah. Apa yang buat dia berubah? Tadinya ada orang ini semangat belajar Islam. Setiap ada taklim dia kejar. Saya dulu waktu masih bujangan, waktu datang ke sini tahun 91, setiap hari Ahad, Sabtu saya tidak pernah di rumah. Saya kejar ke Depok, ke Jakarta, ke mana. Saya kejar taklim-taklim seperti itu. Bebas waktu jangannya. Saya nungguan. Mau bebas, kita kejar itu. Nah kadang-kadang itu akan berubah. Akan berubah hidup kita itu. Apa yang buat itu berubah? Kadang-kadang menurun. Kadang-kadang menurun itu semangat kita. Ada dua hal di dalam surah Ali Imran 152. Apa yang buat bikin berubah prinsip dalam berdakwah itu? Satu adalah minkum man yuridu dunya. Sebagian dari mereka ada orang yang menginginkan dunia. Ya, di antara mereka itu yang rajin ngaji itu, yang membina itu, dia rajin dakwah itu, mereka menghendaki dunia, gitu kan? Tergoda oleh dunia. Kenapa? Karena kalau ngaji katanya nggak menghasilkan. Ibu mau nggak punya mantu santri? Mau santri bu? Ketika dilamar, ada santri melamar putri ibu yang perempuan, nanya ibu kan, kerja di mana? Kata santri, belum kerja. Terus, saya dikasih makan apa? Dikasih makan kulhu. Tak mau dikasih makan kulhu. Itu kan pelajaran juga ya. Langsung dikasih makan doa gitu. Lalu kadang berubah karena tadi, karena agama itu bagi orang itu tidak menghasilkan apa-apa bu, tidak menghasilkan. Beda kalau ibu kita usaha di mana, mungkin dagang atau yang lain-lainnya itu kan jelas penghasilannya. Apalagi penyanyi dangdut bu, itu kemarin Lesti Kejora bu, manggung di Talaga Sari. Berapa Lesti Kejora yang dari Cianjur itu? Kemarin dia ini 2 lagu di Talaga Sari. Satu lagunya berapa? 20 juta satu lagu. 2 lagu berapa? 40 juta. Gaji guru berapa? Sebulan. Jauh di atas gaji guru itu. Lesti Kejora itu. Satu lagu 20 juta, 2 lagu 40 juta. Inul Daratista Instagram Inul. Kemarin dia ngebor di Bitung. Kan punya ngebor. Buat air. Ngebor. Satu kali ngebor berapa? Bayarannya 50 juta. Satu kali ngebor 50 juta itu. Tapi kalau belajar agama, dakwah menghasilkan apa? Pahala bisa kenyang. Nah kadang orang tuh goyah di situ, kadang-kadang bisa berubah karena tadi minkum may yuridud, ada orang yang menghendaki dunia bisa berubah. Ada juga yang istiqomah. Kenapa istiqomah? Minkum may yuridul akhirah. Ada juga orang yang menghendaki akhirat. Nah orang-orang yang menikah akhirat, insya Allah dia akan istiqomah. Ya, prinsip para ulama, lamun orang gawe akhirat, karena dunia akan ngikut karena itu yang bisa orang. Kalau kita bekerja karena akhirat, dunia akan ikut. Kalau kerja hanya dunia saja, akhirat belum tentu ikut. Ya, kalau itu nanam padi, tumbuh itu apa tuh? Jukut. Bisa kalian jadi itu. Jika ada orang yang goyang tuh, namanya apa ya dalam bahasa agama itu? Juga yang istiqomah gitu. Nah, karena dia orang-orang akhirat tujuan utamanya, insya Allah itu akan stabil. Dakwahnya akan stabil dalam belajar agamanya ya. Dan mudah
kita semua hari ini yang hadir ibu sekalian istiqomah Bu. Ya istiqomah. Sepanjang musola ini masih ada, sehat, sempat, kita datang ke tempat ini ngaji tiap malam Jumat, jangan sampai seminggu libur, seminggu ngaji bilang betong, kapan itu kalau begitu ya. Terus sekalian, udah berikutnya begini, kenapa kita lakukan pembinaan kepada anak-anak kita ini. Kemarin waktu saya pulang kampung ke Majalengka, ya saya silaturahmi dengan guru saya, karena saya ada kebiasaan kalau pulang itu pasti kunjungi guru saya, ya. Kesana bukan untuk minta apa-apa, cuma satu, saya minta nasihatnya. Ya datang tuh minta nasihati saya. Mungkin ada hal yang melenceng dari syariat agama. Dan beliau berkata kepada saya mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Arab. Nasihat beliau itu, kata beliau nasihatnya kepada saya, katanya hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa idza lam yakunna la tibaran bi dzatihi. Ibu pakai itu bahasa Arabnya. Ulang lagi Bu ya, Ibu terjemahkan. Bahasa Arab. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa idza lam yakunna la tibaran bi dzatihi. Ibu, coba terjemahkan dalam bahasa Cikupa. Yang bisa. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan hayatul fata, hidupnya seorang pemuda, seorang remaja. Kata beliau, wallahi demi Allah bersumpah demi Allah, dengan dua hal, satu bil ilmi, dengan ilmu, wa tuqa dan takwa. Fa idza yakunna, dan jika tidak memiliki keduanya katanya, la tibaron, tidak maka dirinya dianggap tidak ada. Paham Bu? Ulang lagi ya. Kata beliau, hidupnya seorang pemuda remaja demi Allah karena ilmu dan takwa. Jika tidak memiliki keduanya, ilmu enggak punya, takwa enggak punya, maka dirinya dianggap tidak ada. Kata Imam Syafi'i, orang seperti ini segera takbirkan 4 kali. Apa takbir 4 kali itu? Sholat jenazah, yaitu mayit katanya. Di orang hidup tidak punya ilmu, tidak bertakwa, itu sama dengan mayit kata Imam Syafi'i. Segera takbirkan 4 kali gitu. Namanya sholat jenazah, tusalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa tuh? Al-Fatihah. Takbir lagi yang kedua, Allahu akbar. Baca apa? Shalawat Nabi. Takbir lagi, Allahu akbar. Baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir lagi yang keempat kalinya. Baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang tidak punya dua, ilmu kegaduh, takwa ke, itu sama dengan jenazah. Segera sholatkan gitu. Terus sekalian, jadi pembinaan kita ini, yang kita bina anak-anak kita ini yang masih usia 7 tahun, 10 tahun, ya, alhamdulillah belasan tahun, harus punya dua hal. Satu adalah punya ilmu. Kata Rasulullah, gimana Pak Rasulullah? Barang siapa orang man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Wa man arada rumah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen meraih dunia harus punya ilmunya. Pengen meraih akhirat nanti harus punya ilmunya. Pengen meraih dua-duanya harus punya ilmunya. Ilmu dunia, ilmu dunia gitu. Akhirat ilmu akhirat itu harus punya ilmunya. Sholat tanpa pakai ilmu gimana? Sholat tanpa pakai ilmu. Gila. Rokaat subuhnya 3 rakaat. Bacaannya baca naon tuh Pak Utuh. Baca apa? Imam jongkok, nggak tahu apa yang dikerjakan. Nimbang kakinya ketika tahiyat akhir salah, gitu kan? Karena tidak punya ilmu. Jadi kalaupun agama, kalau ibadah pun tanpa ilmu ya tidak diterima oleh Allah. Wudu, tanpa pakai ilmu, ya nanti salah wudunya, gitu kan? Membasuh mukanya salah, tangannya salah, mengusap rambutnya salah, kakinya salah. Padahal kuncinya sholat adalah wudu. Wudunya salah, sholatnya nggak diterima. Itu butuh ilmu. Maka itu sekalian, dari yang pertama kita bina anak dan punya ilmu. Ilmu yang paling awal apa? Ulumuddin, ilmu agama. Rasulullah membina para sahabat menjadi calon penghuni surga. Ada berapa pun yang menjadi penghuni surga itu? Ada 10 sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah. Itu hasil bina Rasulullah. Apa materi pertama ketika membina para sahabat Rasulullah? Ilmu apa? Ilmu apa bu? Yang pertama kali ada di dalam mereka ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Jadi ilmu yang paling pertama kepada anak-anak kita adalah ilmu Al-Quran. Ya, maka sekarang bangga yang punya anak kecil, ya, yang sudah SMP harus ngaji juga. Kadang-kadang di kampung kita ada kebiasaan kalau sudah SD tamat ngajinya berhenti. SMP udah SMA apalagi ibu? Ibu ya tolong anak-anak ibu yang sudah SMA jangan berhenti ngaji bu sampai betul-betul menguasai betul. Ngajinya belum lancar, belum keburu berhenti, masih belum sambungannya belum benar tadi keburu berhenti. Kalau sudah masuk dunia kerja, ada nggak waktu buat ngaji? Nggak ada, mumpung masih banyak waktu ya coba anak kita tinggal buat ngaji. Sekarang ada yang namanya gemar. Apa itu gemar bu? Gerakan maghrib mengaji. Kedua namanya GSM, gerakan subuh mengaji. Minimal waktu maghrib anak itu jangan dibiarkan main di depan rumah kita, sudah diarahkan untuk mengajar sampai anak tidak sampai ngaji itu kasihan di masa dewasa. Terus sekalian dari ilmu yang pertama dalam membina anak kita adalah ilmu Al-Quran. Kata Rasulullah, gimana hadisnya bu? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apa artinya? Khairukum, khair apa khair? Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang ta'alam, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Gitu. Itu orang baik itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ibu pasti yakin bisa dalam batas waktu bisa di rumah. Tapi kalau untuk level berikutnya mungkin untuk kajian tafsirnya atau mungkin tahsinnya atau tahfiznya. Sekarang tahfiz mulai di semarakan sekarang. Tahfiz kemudian tafsir itu harus kita bina lebih baik lagi. Quran harus awal masuk dalam anak-anak kita. Yang kedua apa? Ilmu ibadah tuh. Ilmu ibadah itu harus ditanamkan. Nanti di kitab Sabina tuh, kalau ibu ngaji Sabina nanti
pertama dibahas tentang bab toharoh, tentang macam-macam air yang digunakan buat bersuci. Nanti ada cara bersuci, cara wudhu, itu harus dipelajari di awal-awal pembinaan kita. Nah kalau itu kuncinya sudah dipegang oleh anak-anak, insya Allah ibadahnya tidak akan salah. Ini Sapina dulu pelajari. Nanti ada namanya Fatul Qarim, ada Fatul Mu'in, terus sampai level tinggi itu. Itu akan semakin menguasai tentang ibadah. Di Quran dikuasai, kita yang kedua adalah ilmu ibadahnya dikuasai. Nanti bapak setelah itu baru ilmu yang lainnya akan melengkapi proses anak kita dan menjadi orang-orang yang insya Allah orang punya ilmu agama yang kuat, insya Allah dia akan selamat. Sabong-bongna lamun ngerti agama malbong pisan gitu ya, masih ada remnya gitu. Orang punya tahu agama seolah bakalan tersesat, masih ada rem-rem yang akan mengekang diri. Tapi kalau tidak punya agama sama sekali, hidupnya 3H: halal, haram, hantam. Kalau sudah halal, sudah namanya hidup tanpa rem sama sekali. Itu ya, jadi mari kita berkenan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Yang kedua baru kita bangun ketakwaan kepada Allah. Ilmu kan teori. Takwa itu praktek. Ilmu teoritis. Takwa itu adalah praktek. Dan nanti di akhirat jadi tanyakan ilmunya atau prakteknya. Ibu waktu nanti dia dihisab oleh Allah nanti di akhirat, dia tanyakan apa ilmunya atau prakteknya. Prakteknya. Tidak pernah nanti malaikat semua rukun Islam. Tidak ada. Jelaskan rukun iman tidak ada. Apa yang Allah tanyakan nanti di akhirat nanti? Awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in salluha kullu. Wa in fasada kullu. Amal yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, rusaklah seluruh amal. Itu sholat adalah bagian yang penting daripada ketakwaan kepada Allah. Kapan itu di mana kita sholat? Usia berapa? 7 tahun. Disuruh ya, 7 tahun disuruh. Terus 10 tahun belum sholat juga? Dipukul. Kabur. Mukulnya jangan kenceng-kenceng bu, jangan pakai bambu sebelah juga gembok. Kalau benar jangan benar. Itu hanya sebagai warning aja. Artinya penting sholat itu gitu. Tapi penting gitu. Jadi 7 tahun sudah mulai disuruh diperintahkan. Nah, kalau 10 tahun belum juga sholat, dipukul kakinya. Ya, jangan dari pinggang ke atas kalau boleh. Dan itu ada organ-organ yang penting, ada jantung, liver, ginjal. Kalau anak ditendang perutnya, dadanya ditendang sama bapaknya, bisa jantung bisa lepas itu. Ibu jadi ketika 7 tahun sudah mulai disuruh sholat, 10 tahun kemudian boleh dipukul dengan sifat yang edukatif saja. Terus kenapa waktu lahir diazankan? Diazankan kuping yang kanan, dikomatkan kuping yang kiri. Biar anak kita sudah gede, rajin laksanakan sholat. Jangan lagi kasih lagu dangdut, jangan bu. Nah, punah, onu gelis, soban, mubangor, jangan. Nanti dulu gitu. Jadi kalau diajarkan oleh bapaknya, insya Allah dari gedenya itu akan jadi orang-orang yang ahli sholat. Selain ibu ya, sekali dari anak kita bentuk, kita bina. Ada dari hari ini jangan dibiarkan anak itu semau dia. Itu kita harus punya fisik.
anak kita orang yang apa ya, bagaimana kita inginkan adalah siswa yang falah. Apa sih yang murid anak yang falah itu? Ibu suka dengar aja hayya 'ala sholat. Yang kedua hayya 'ala falah. Apa di falah itu? Falahnya dua, Pak. Satu sukses, kedua bahagia. Satu sukses, kedua bahagia. Ada orang sukses tapi nggak bahagia. Oh, karena ngajak terus. Jenderal, gajinya 20 juta sebulan. Rumahnya 7, mobil 7, istrinya berapa? 7 juga. Tapi nggak bahagia. Jadi kita ingin punya anak kita yang falah, sukses dunianya, bahagia dunia akhiratnya. Itu semua butuh usaha kita, ya. Butuh usaha kita. Kalau tidak kita berusaha, ya nggak bisa. Semua yang kita harapkan itu butuh kerja keras kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Manjada, wajada. Namun kayaknya tantu parang itu bahasa Jepang ya. Namun kayaknya tantu parang. Kalau kita berusaha, insya Allah akan berhasil. Terus kalian barangkali material semoga dengan usaha kita anak-anak yang alimah, sholihah, wa mujahidah. Amin ya Allah. Demikian barangkali mohon kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian kajian materi yang aku sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan kita keseharian kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki anak keturunan yang bisa memberikan kebanggaan dan kebanggaan. Demikian dari kami kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pengalaman kita. Amin ya rabbal alamin. Kami kata dan mohon maaf atas keberadaannya. Marilah kita tutup kami kita dengan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.